Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matil iman wal islam ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad'a bi qawlihi wa fi'lihi ila ar-rasyad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-hadina bis-shawab wa ala al-tabi'ina lahum bi ihsan ila yawmiddin. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم.
Hadirin jemaah sidang Jumat Masjid An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat demi nikmat yang telah Allah hadirkan kepada kita. Allah hadirkan nikmat iman, Allah ucapkan kepada kita nikmat Islam, Allah masih limpahkan kepada kita semuanya nikmat kesehatan, dan yang paling utama, yang paling berharga saat ini adalah Allah masih berikan nikmat kita bisa menjalani rangkaian ibadah di bulan Ramadan, dan juga kita masih menjalani rangkaian ibadah kewajiban kita untuk hadir di dalam rangkaian ibadah sholat Jumat. Hadirin jemaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, setiap kali dalam mimbar khutbah Jumat, khatib senantiasa berwasiat, marilah senantiasa kita sungguh-sungguh tingkatkan ketakwaan kita dengan sebenar-benarnya takwa. Ketakwaan inilah kunci sungguh-sungguh keselamatan kita di dunia dan di akhirat kita. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Masya Allah. Maka dari firman Allah ini, dari ayat ini, marilah kita tingkatkan sungguh-sungguh ketakwaan kita dengan memperbaiki ibadah kita. Kita tinggalkan maksiat demi maksiat, dan kita timpa dengan semakin banyaknya amal-amal kebaikan kita, amal-amal soleh kita. Jangan biarkan Ramadan berlalu tanpa perubahan dalam diri kita. Jangan biarkan hati kita kembali mengeras setelah dibersihkan di bulan Ramadan. Hadirin jemaah sekalian Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, dan di bulan ini Allah curahkan rahmat kepada kita. Ini semuanya akan berlalu, dan kita tidak tahu apakah kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dengannya di tahun depan atau tidak. Maka marilah kita merenung dan sungguh-sungguh berbicara ke dalam hati kita lebih mendalam. Sudahkah kita memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, ataukah kita masih seringkali lalai dan terbuai dengan urusan dunia? Hadirin yang masih berjumpa yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini izinkanlah Khatib menyampaikan sebuah kisah, sebuah riwayat yang sangat masyhur sekali tentang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bernama Sya'ban radhiyallahu anhu. Sya'ban ini adalah salah satu sahabat Nabi yang tidak banyak orang kenal, tidak terkenal, tapi beliau punya amalan yang sangat luar biasa. Salah satunya adalah beliau itu tidak pernah lepas dari ibadah sholat 5 waktu berjamaah dengan Nabi SAW. Jadi Sya'ban ini punya keistiqomahan, yakni senantiasa datang lebih awal sebelum dikumandangkan azan. Dan beliau itu tempat duduknya selalu istiqomah di paling depan, barisan paling kanan. Jadi barisan paling depan, soft yang paling depan, tapi dia berada di pojok paling kanan. Tujuannya agar tidak mengganggu jamaah yang lain ketika mau sholat qabliyah, sholat tahiyatul masjid dan lain sebagainya. Pada suatu pagi di waktu sholat subuh, tiba-tiba baginda Nabi SAW mendapati sesuatu yang berbeda. Ketika subuh sudah mulai diiqomahkan, tiba-tiba Nabi tidak melihat satu sosok sahabat ini. Kenapa Nabi sangat hafal? Karena Sya'ban tidak pernah pindah dari tempatnya. Ketika dilihat tidak ada, Nabi bertanya kepada para sahabat yang lain, di manakah Sya'ban ini? Dan ketika ditanya gak ada yang tahu, maka Nabi memutuskan iqomah ditunda untuk beberapa saat demi menunggu sahabat terbaik. Tapi ternyata tidak terlihat juga Sya'ban ini. Sampai akhirnya kumandang di iqomah dilanjutkan dan berjamaah itu dijalankan. Selesai jamaah, Nabi SAW bertanya lagi, apakah Sya'ban sudah datang? Ternyata tidak ada. Maka akhirnya Nabi SAW bertanya, adakah yang tahu di mana rumahnya Sya'ban? Maka ada salah satu sahabat yang mengangkat tangan dan kemudian menyatakan, saya tahu Nabi, kalau begitu antarkan saya, temani saya untuk mendatangi ke rumahnya. Pasti ada sesuatu kenapa Sya'ban itu sampai tidak hadir berjamaah. Padahal selama ini selalu on time. Bahkan sebelum azan saja dia sudah itikaf di masjid. Masya Allah.
Maka Nabi SAW selesai sholat subuh bersama dengan sahabat yang lain, berusaha untuk menuju rumahnya Sya'ban, ingin untuk dilihat ada apa. Ternyata Nabi sangat, Masya Allah, di dalam perjalanan Nabi meneteskan air mata. Ternyata perjalanan yang ditempuh untuk ke rumahnya itu sampai mendekati waktu zuhur. Banyak yang mengatakan, beberapa riwayat para ahli hadis mengatakan kurang lebihnya 3-4 jam perjalanan. Dan itu karena jalannya berbukit-bukit dengan batu-batu yang sangat terjal. Nabi sepanjang perjalanan beliau meneteskan air mata. Betapa perjuangan Sya'ban ini yang sangat luar biasa. Setibanya di rumahnya Sya'ban, Nabi mengucapkan salam, tapi tidak ada terdengar jawaban kecuali dari seorang wanita yang ternyata ini adalah istri beliau. Beliau menjawab salam. Dan setelah menjawab salam, baginda Nabi menanyakan, bagaimana kabarnya Sya'ban? Kok tadi sholat subuh tidak berjamaah? Ternyata sang istri mengatakan, dini hari sebelum masuk waktu sholat subuh, suaminya telah dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, kisah ini berlanjut dari sang istri yang kemudian bertanya kepada Nabi, ya Nabi, sungguh saya ingin bertanya, tapi saya malu harus bertanya kepada siapa. Sebelum suami saya itu meninggal, suami saya itu di dalam sakaratul mautnya berteriak 3 kali, Nabi. Ini apakah artinya? Yang pertama, Sya'ban ini berteriak, suami saya berteriak, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Lalu kemudian berteriak lagi setelah beberapa saat, teriak lagi, aduh, kenapa tidak yang baru? Setelah jeda beberapa saat kemudian Sya'ban berteriak lagi, aduh, kenapa tidak semuanya? Setelah itu Sya'ban menghembuskan nafas terakhirnya. Lalu apa ini Nabi? Ini husnul khotimah atau su'ul khotimah untuk suami saya ya Nabi? Beberapa saat kemudian Nabi SAW berusaha menjelaskan. Tadi yang pertama, kenapa Sya'ban itu berteriak, aduh kenapa tidak yang lebih jauh? Ternyata Nabi SAW diperlihatkan gambaran perilakunya Sya'ban. Dan Nabi menjelaskan, seseorang di jelang sakratul maut itu akan Allah tampakkan bagaimana kebiasaannya dia, akan Allah tampakkan bagaimana amal-amalnya dia itu baik atau tidak baik. Di saat sakratul mautnya Sya'ban ini, beliau ditunjukkan bagaimana amal-amalnya dia semenjak dia hidup. Yang pertama, Sya'ban ini diperlihatkan ketika dia itu berjalan dari rumah menuju masjid di suasana yang dingin dengan jarak yang sangat jauh itu, setiap langkahnya Allah tunjukkan amal pahala kebaikan yang berlimpah untuk dirinya. Dan ketika dia melihat betapa balasan dari Allah itu luar biasa, beliau menyesal. Kenapa menyesal? Seandainya jarak saya lebih jauh daripada ini, tentu pahala saya akan jauh lebih banyak lagi. Maka beliau di sebelum sakratul maut ini berteriak yang pertama, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Masya Allah. Yang kedua, Nabi menjelaskan kenapa Sya'ban tadi berteriak, aduh kenapa tidak yang baru? Ternyata Nabi diperlihatkan bahwa suatu waktu sebelum masuk waktu subuh, 2-3 jam sebelum waktu subuh, di dini hari, di waktu yang sangat dingin sekali, Sya'ban ini memakai baju yang rangkap. Yang pertama, dia pakai baju yang baru. Kenapa? Karena ini digunakan untuk sholat, untuk pakai pakaian yang terbaik, tapi dilapisi dengan baju yang lama agar tidak kedinginan. Di perjalanan menuju masjid, di tengah perjalanan beliau menjumpai ada seorang gelandangan gak punya tempat tinggal, beliau tidur di pinggir jalan sambil menggigil kedinginan. Dilepaskanlah baju yang lama yang luar ini, dipakaikan untuk berselimut kepada seorang yang tidak bisa tidur di pinggir jalan dari gak punya tempat tinggal. Sya'ban diperlihatkan betapa amal pahala dari kebaikannya itu mendekatkan dia kepada surga. Beliau menyesal, seandainya saja yang aku berikan itu adalah yang dalam, yang baru, tentu balasannya akan jauh lebih nikmat lagi. Masya Allah. Sedangkan yang ketiga, mengandungnya Sya'ban yang ketiga, aduh kenapa tidak semuanya? Ternyata Nabi juga diperlihatkan Sya'ban ini suatu waktu ketika di rumah sedang makan satu potong roti. Kalau di sini nyebutnya kayak roti Maryam atau roti canai, roti yang melingkar ya, atau terang bulan gitu ya, tapi yang disobek. Itu beliau melihat ada seorang pengemis yang datang di depan rumah meminta, saya lapar, saya belum makan. Karena ibanya Sya'ban, beliau sobek separuhnya dikasihkan kepada pengemis. Dan di saat itu Sya'ban diperlihatkan balasan dari Allah pahala yang luar biasa. Beliau menyesal, kenapa tidak saya kasihkan semuanya? Kenapa saya kasihkan hanya separuhnya? Masya Allah. Maka kalau orang begini, Sya'ban ini termasuk sahabat Nabi SAW yang husnul khotimah. Masya Allah.
Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, kisah ini memberikan pelajaran yang luar biasa untuk diri kita. Bagaimana kita memaksimalkan setiap kesempatan yang Allah hadirkan kepada kita untuk berbuat baik, meningkatkan kualitas ibadah kita. Jangan sampai tidak kita optimalkan, yang kelak kita pun akan menyesal di kemudian hari. Ini tadi menunjukkan, sudahkah kita bersyukur atas nikmat kesehatan dengan kita memperbanyak ibadah kepada Allah. Yang kedua, sudahkah kita bersyukur atas nikmat waktu luang dengan mengisinya dengan kegiatan bermanfaat. Yang ketiga, sudahkah kita bersyukur atas nikmat harta dengan bersedekah kepada yang membutuhkan. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, Ramadan adalah momen yang terbaik untuk meningkatkan ketakwaan, rasa syukur kita kepada Allah. Maka jangan biarkan bulan yang mulia ini yang sesaat lagi akan pergi meninggalkan kita, tapi tidak mengubah hidup kita. Manfaatkan sisa waktu ini masih ada. Ramadan ini kita optimalkan sebaik-baiknya untuk memperbaiki diri, mendekatkan diri kepada Allah. Jangan sampai kita nanti menyesal di tengah-tengah sakaratul maut kita, ataupun ketika kita sudah sampai menghadapi ajal kita. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, apakah kita ingin seperti sahabat tadi? Kita baru sadar saat ajal itu sudah benar-benar di depan mata kita, ataukah kita mulai dari sekarang ketika Allah masih berikan kesempatan untuk kita sebelum benar-benar terlambat? Maka jangan sampai kita menyesal di akhir hayat sebagaimana ucapannya orang-orang yang sangat menyesal ketika sudah wafat, sebagaimana dalam surah Al-Fajr ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya laitani qaddamtu li hayati. Aduhai, sekiranya aku dulu beramal baik untuk kehidupanku saat aku masih hidup. Masya Allah. Inilah penyesalan orang-orang yang sudah dipanggil oleh Allah. Maka ya Allah, akhirilah Ramadan ini dengan ridho kepada kami semua yang hadir di sini ya Allah, menjadi pembebas dari api neraka ya Allah, dan kemenangan berupa surga yang terbaik. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, Ramadan yang penuh berkah ini hampir berlalu meninggalkan kita. Bulan yang seharusnya kita manfaatkan, sudah sungguh-sungguh kita menggapai buah yang terbaik ini atau belum? Seringkali kita terjebak dalam rutinitas, kelalaian, sehingga kita menjadikan ibadah sekedar formalitas saja tanpa makna mendalam. Kita mungkin masih pernah menunda-nunda sholat, lalai dalam membaca Al-Quran, atau kurang khusyuk dalam berdoa. Padahal setiap detik yang berlalu adalah kesempatan yang tidak akan pernah kembali. Mari sebelum kita akhiri khutbah yang pertama ini, kita renungkan dalam diri kita. Seandainya hari ini adalah hari terakhir kita, seandainya malam ini Allah akan jemput kita akan diwafatkan. Bagaimana dengan sholat kita yang masih ada yang lubang-lubang? Bagaimana pula dengan dosa-dosa kita yang masih kita lakukan? Bagaimana dengan orang tua kita yang belum kita bahagiakan? Bagaimana dengan anak-anak kita, pasangan kita yang belum kita bimbing dengan sebaik-baiknya? Padahal kita adalah imam yang kelak nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama atas tanggung jawab kita kepada keluarga. Kalau di akhirat kita akan menangis menyesal karena dulu kita tidak banyak bersedekah, dulu kita sibuk dengan urusan dunia, dulu kita tidak bersegera bertaubat dan memperbanyak istighfar kepadanya. Maka coba bayangkan, hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, saat kita berdiri di hadapan Allah, ketika amal ditimbang, lalu ternyata sholat kita tidak sempurna, sholat kita belum diterima oleh Allah, puasa kita masih belum ikhlas, sedekah kita pun masih kurang, hubungan kita dengan orang tua pun masih berantakan. Dan di saat itu kita memohon, ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia, walau hanya satu hari saja. Aku ingin memperbaiki ibadahku, aku ingin meminta maaf kepada ibuku, aku ingin sholat khusyuk lagi, aku ingin memperbaiki sedekah. Tapi semua itu sudah terlambat. Waktu kita di dunia sudah habis. Bagi jemaah yang dirahmati Allah, Ramadan ini belum berakhir. Masih ada kesempatan untuk kita berbuat lebih baik lagi. Masih ada waktu untuk menangis di hadapan Allah dengan taubatan-taubatan kita. Masih ada waktu untuk meminta ampunannya. Allahumma ja'alna minal maqbulin fi Ramadan. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang kau terima amalnya di bulan Ramadan ya Allah. Waghfir lana ma taqaddama min dhunubina, dan ampunilah dosa-dosa kami yang telah lalu ya Allah, wa ma ta'akhkhar, dan yang akan datang ya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله أمرنا بالاتحاد والاتصال بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر. Alhamdulillah, setelah Anda menyimak video ini, marilah kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Dan marilah kita pula senantiasa beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah bukakan pintu-pintu rezeki kita. Allah bukakan perisai-perisai rezeki kita. Astaghfirullahalazim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.